Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. It's me Rio Purba, dan pagi ini kita akan ngebahas sesuatu yang very interesting to be discussed untuk kita desainer. So pastikan kalian subscribe dan tetap stay tune terus di channel video saya. Alright guys, topik kita pagi ini adalah bagaimana seorang desainer menentukan harganya kepada seorang klien. Topik ini di request oleh Mas Aan melalui Facebook saya. Jadi saya angkat topik ini ke video saya. Oke, sebelum saya mengupload video ini, saya juga survei ke beberapa blog, ke beberapa referensi di internet. Saya mendapatkan 3 kesimpulan. Yang pertama, mereka bilang desainer itu bisa menentukan harganya itu dari level pengalamannya. Jadi semakin tinggi pengalaman, semakin tinggi juga harganya. Yang kedua, harga seorang desainer itu ditentukan dari berapa total pendapatannya per bulan dibagi berapa jam kerjanya per bulan. Kesimpulan yang ketiga yang saya dapatkan, ada yang menentukan harga desainer itu, harga jasa desainer itu melalui rumus matematika. Jadi ada variabel tertentu dikalikan variabel yang lain, dibagi variabel yang ini, kemudian ditambah variabel ini. Dan saya tidak tahu itu rumus dari mana, tapi itulah 3 kesimpulan yang saya dapatkan ketika survei dari berbagai blog di berbahasa Indonesia. Dan yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, metode mana yang dari ketiga itu yang akan kita pakai? Atau adakah metode lain yang lebih bagus? Oke, sebelum menjawab itu, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman semua bahwa kita yang adalah seorang freelance designer khususnya, itu bukanlah sekedar seorang desainer, tapi kita juga adalah seorang business person, seorang pebisnis. Jadi kalau selama ini kita berpikir bahwa berapa harga yang saya cas ke klien saya supaya saya bisa makan, nah itu pola pikir seperti itu harus kita ubah guys. Karena kalau kita seorang pebisnis, pemikiran kita tidak boleh seperti itu. Seorang pebisnis itu memikirkan banyak hal gitu ya, tidak hanya tentang perutnya saja, tentang bagaimana dia bisa makan, tapi banyak hal. Dia akan berpikir berapa harga yang harus saya cas supaya bisnis freelance saya berkembang. Yang tadinya saya hanya seorang diri, ke depan bagaimana caranya supaya saya bisa berkembang dan mempunyai 3 orang karyawan, kemudian 5, 10 dan lain sebagainya. Kemudian yang tadinya saya hanya bekerja di kamar tidur seperti ini, berapa yang harus saya cas kepada klien supaya kedepannya saya bisa bekerja mempunyai ruangan sendiri, mempunyai kantor sendiri, dan mempunyai karyawan, desainer lainnya, saya bisa menggaji mereka. Banyak hal yang akan kita pikirkan sebagai seorang pebisnis. Dan ingat, kita bukan hanya sekedar seorang desainer, kita juga harus memikirkan investasi peralatan desain yang telah kita beli atau yang akan kita beli. Contohnya kita beli MacBook Pro atau iMac, kemudian beli softwarenya, kemudian beli font, beli aset-aset desain lain, kemudian beli tablet dan lain sebagainya. Itu semua harus kita perhitungkan supaya modal kita kembali dan kita bisa membeli peralatan-peralatan desain lainnya yang untuk menunjang kinerja kita sebagai seorang desainer. So, atas pertimbangan itulah kita tidak boleh menghargai desain itu di bawah harga pasaran, guys. Karena selain mematikan pasar, kita juga merugikan diri kita sendiri. Oke guys, jadi itulah hal dasar yang ingin saya kasih tahu ke teman-teman semua supaya ke depan ketika kita mau cas harga kepada klien kita sudah tahu landasan apa yang harus kita pakai, yang harus kita mengerti sebelum kita memberi harga kepada klien. Mungkin teman-teman selama ini udah pernah dengar yang namanya fixed rate dan hourly rate. Dan pada saat ini saya ingin fokus membahas hourly rate, karena kalau kita sudah tahu hourly rate kita berapa, kita akan mudah membuat fixed rate kita. Nah guys, pada saat ini saya membuka situs payscale.com. Di sini tertera berapa hourly rate-nya seorang desainer di Amerika Serikat. Jadi teman-teman, di sini dikatakan hourly rate teman-teman kita desainer di Amerika itu sekitar 11 sampai 30 dolar per jam. Ya, nah jadi rata-rata kita ambil titik tengahnya adalah 15 dolar. Dan saya pernah dengar kalau nggak salah itu dari riset dari situs Upwork.com. Mohon koreksi saya bila saya salah. Dan situs ini menyatakan bahwa rata-rata hourly rate itu orang Asia seperti kita Indonesia itu sekitar 15 atau 16 dolar. Nah, sedangkan di Amerika itu sekitar 20 sampai 30, ya kita bilanglah 21 dolar ya. Jadi itulah yang membuat banyak sekali klien-klien dari Amerika Serikat itu
mengambil desainer atau pekerja dari Asia yang harganya lebih murah, hourly rate-nya lebih murah, tapi kualitasnya tidak kalah dengan teman-teman yang di Amerika. Jadi teman-teman, let's say hourly rate kita adalah 15 atau 16 dolar, oke? Ya, kedepannya kalau kita ada klien, ya misalnya dia mau memesan logo atau poster atau apa, ya silakan saja kalian hitung-hitung berapa jam kira-kira project itu selesai kalian buat. Oke, misalnya sebagai contoh, baru-baru ini beberapa hari yang lalu salah satu klien saya dari East Orlando di Amerika Serikat itu menghubungi saya. Dia butuh poster tapi dia butuh cepat karena keesokan harinya itu mau dicetak. Kemudian dia kasih briefnya ke saya, kemudian dia tanya berapa harganya. Oke, di situ saya menghitung kira-kira untuk membuat sebuah poster itu saya butuhkan waktu berapa lama. Misalnya saya katakan itu karena tidak terlalu rumit ya. Jadi saya kira-kira butuh 3 atau 4 jam. Kemudian saya juga perhitungkan waktu untuk revisinya. Kemungkinan besar pasti ada revisi, bukan? Jadi waktu saya tambahkan 2 atau 3 jam lagi untuk waktu revisinya. Jadi untuk membuat sebuah poster itu saya kira-kira membutuhkan 6 sampai 7 jam. 6 atau 7 jam itu saya kalikan 15 dolar. Itu sekitar 90 sampai 100 dolar. Jadi saya katakan saja kepada klien saya, harganya 90 dolar. Is it good? Dan dia balas, yes, the price is good. Oke. Jadi 90 dolar untuk 6 jam. Jadi guys, yang mau saya simpulkan adalah harga itu kita yang menentukan. Tapi saya sarankan ikutilah harga pasar, karena kalau kita tidak mengikuti harga pasar, di bawah harga pasar itu bukan hanya merugikan diri kita sendiri tapi juga merugikan desainer lainnya. Oke, jadi saya sarankan minimal kita mengikuti harga pasar. Kalau tadi ada yang bilang harga seorang desainer itu ditentukan dari pengalamannya, itu saya kurang setuju. Jadi yang mau saya bilang teman-teman adalah pengalaman itu tidak berpengaruh langsung ke harganya, melainkan itu pengalaman itu berpengaruh ke desainernya sendiri. Jadi semakin tinggi pengalaman seorang desainer, dia semakin berani, itu aja bedanya. Dia semakin berani dan semakin pede untuk menyampaikan harga yang lebih tinggi kepada kliennya. Sedangkan desainer yang pengalaman lebih sedikit itu kurang pede gitu menyampaikan dengan harga yang setinggi dari desainer yang punya pengalaman 8 tahun. Jadi yang saya mau katakan adalah teman-teman jangan takut kalau kalian punya pengalaman tidak terlalu banyak, misalnya 3 atau 5 tahun, dan suatu ketika kalian mendapat project yang lebih besar daripada apa yang selama ini kalian pegang, jangan takut. Kalian harus belajar berani, kalian harus belajar pede untuk mengambil project itu dan melempar proposal kalian, harga kalian. Kemudian biarkan klien yang memilih apakah dia jadi mengambil jasa kalian, servis kalian, atau dia mengambil jasa orang lain. Jadi teman-teman, yang terakhir yang mau saya katakan adalah sekali-sekali kita harus mengambil project yang lebih besar daripada yang selama ini kita pegang, karena itu akan berpengaruh ke pengalaman kita, keberanian kita, dan PD kita, percaya diri kita untuk menentukan harga ke depannya gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang di video saya sebelumnya, itu harga seorang desainer itu ditentukan dari playgroundnya sendiri gitu ya. Jadi kalau playgroundnya selama ini mengerjakan project-project seharga sebungkus rokok atau semangkok mie bakso, ya harganya akan seperti itu terus. Jadi kalau kita sekali-sekali berani keluar dari comfort zone kita memegang project yang lebih besar daripada yang selama ini kita pegang, maka harga kita, kepercayaan diri kita untuk menentukan harga kedepannya akan semakin naik gitu ya. Jadi itu aja teman-teman. Saya penasaran bagaimana kalian menentukan harga. Bila ada kritik dan saran dan ada yang mau ditambahkan dari pesan saya di video ini, silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Ya guys, sebelum video ini berakhir, saya ingin menunjukkan pemandangan di kamar saya. Jadi saya sedang berada di kamar, dan di kamar saya ini ada sebuah jendela. Di sini saya bisa melihat langsung ya pepohonan yang hijau-hijau ya. Jadi saya ingin memberitahunya kepada teman-teman semua. Silahkan dilihat. Ya guys, itu aja untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat, dan don't forget to create something awesome today. See you in the next video.